Suriah sedang gencar-gencarnya membuka diri kepada dunia internasional. Sejumlah negara pun didekati oleh para petinggi Damaskus. Beberapa negara lainnya menawarkan kerjasama dengan Suriah lewat berbagai syarat. Salah satunya menghindari pemerintahan berbasis agama dan mengintegrasikan kelompok tertentu dalam pemerintahan. Siapa saja negara yang sedang didekati Suriah dan apa saja tawarannya? Jumat 3 Januari 2025, Suriah kedatangan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot. Keduanya datang sebagai perwakilan Uni Eropa. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya pejabat tinggi Barat datang ke Damaskus sejak kejatuhan rezim Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024. Kedua pejabat ini bertemu dengan pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Shar'a, dan pejabat lainnya. Shar'a adalah pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS yang menggulingkan Assad. Dalam pertemuan itu, Baerbock mendorong peralihan kekuasaan yang damai dan inklusif, serta berbasis rekonsiliasi dan rekonstruksi. Menurutnya, semua warga Suriah terlepas dari jenis kelamin, kelompok etnis atau agama, harus memiliki tempat dalam proses politik. Mereka juga harus mendapat hak dan perlindungan yang setara. Baerbock turut menekankan soal hak-hak perempuan. Pencabutan sanksi terhadap Suriah akan bergantung pada proses politik yang sedang berlangsung. Perwakilan Uni Eropa itu juga menegaskan pihaknya tidak akan membiayai struktur pemerintahan yang berbasis agama. Tak cuma membahas seputar permasalahan ideologis, Baerbock turut menyinggung soal kaum Kurdi di Suriah. Kurdi merupakan sekutu utama Barat melawan kelompok negara Islam Irak dan Suriah yang bisa dikenal sebagai ISIS. Ia meminta al-Shar'a memberi perhatian pada isu Kurdi. Menurutnya, keamanan warga Kurdi penting untuk menciptakan Suriah yang damai. Sejak tahun baru 2025, pemerintahan baru Suriah berkunjung ke negara-negara tetangga di Timur Tengah. Arab Saudi menjadi destinasi pertama yang dikunjungi. Menteri Luar Negeri sementara Suriah, Asad al-Saibani, tiba di Arab Saudi pada Rabu 1 Januari 2025. Saibani datang bersama Menteri Pertahanan Suriah, Burhaf Abu Kasra, dan Kepala Badan Intelijen Umum Suriah, Anas Katab. Ketiga pejabat ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dan Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman. Ini adalah kunjungan luar negeri pertama dari pejabat tinggi baru Damaskus sejak mereka menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024 lalu. Dalam pembicaraan itu, Saibani menuturkan ingin membuka halaman baru yang cerah dengan Arab Saudi. Pemerintahan baru Suriah kini tengah mengincar investasi dari Arab Saudi untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang hancur akibat perang. Dalam sebuah wawancara dengan televisi Saudi, Ahmed al-Shar'a mengatakan Arab Saudi akan memiliki peran besar dalam masa depan Suriah. Adapun peran yang dimaksud adalah relasi investasi. Bulan lalu, delegasi Saudi juga sudah bertemu dengan pemimpin baru Suriah Ahmed al-Shar'a di Damaskus. Setelah dari Saudi, Saibani dan rombongan berencana akan berkunjung ke Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Tujuannya sama, yakni mengincar investasi dari negara-negara Teluk yang kaya untuk membantu membangun kembali infrastruktur dan meningkatkan ekonomi yang hancur akibat perang selama lebih dari 1 dekade. Nasib Rusia di Suriah masih belum jelas. Moskwa selama ini dikenal sebagai salah satu penyokong utama rezim Assad. Desember 2024 lalu, beberapa hari usai jatuhnya rezim Assad, negeri beruang merah mulai menarik tentara mereka dari Suriah. Presiden Assad juga sudah diketahui mengungsi ke Rusia, memanfaatkan suaka yang diterima dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski begitu, pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham Ahmed al-Shar'a mengaku ingin tetap mempertahankan hubungan strategis Suriah dengan Rusia.
Al-Sar'a mengungkap Angkatan Udara Rusia banyak memainkan peran penting dalam pertahankan Assad tetap berkuasa selama lebih dari 1 dekade selama konflik. Selain itu, Moskwa pun memiliki pangkalan udara strategis di Suriah. Ungkapan ini disampaikan Al-Sar'a dalam sebuah wawancara dengan salah satu jaringan televisi Arab Saudi Senin 30 Desember 2024. وهناك مصالح استراتيجية عميقة بين سوريا وروسيا يعني السلاح السوري كله روسي يعني كثير محطات الطاقة يعني هي بخبرات روسية أيضا وهناك يعني أواصر ثقافية كبيرة بين سوريا وروسيا يعني فنحن لا نريد كنا أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يعني يهواه البعض. Namun hal berbeda disampaikan Al-Sar'a terkait hubungan Suriah dengan sekutu utama Assad, yakni Iran. Al-Sar'a mengatakan Iran harus kembali memikirkan pendekatannya dengan Suriah. Menurutnya, Suriah tidak dapat melanjutkan hubungan tanpa negara regional besar seperti Iran. Namun hubungan itu harus berbasis pada hubungan diplomatik dan juga penghormatan terhadap kedaulatan kedua negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Di bawah pemerintahan baru, Suriah sedang getol-getolnya membuka diri kepada dunia internasional. Eropa dan negara-negara Arab menjadi tujuan pertama. Uni Eropa memberikan sejumlah syarat kepada Damaskus jika ingin dibantu. Syarat ini meliputi ideologis pemerintahan serta dukungan terhadap kelompok Kurdi. Sementara gerilya ke negara-negara Arab sudah dimulai sejak hari pertama 2025 dengan kunjungan Menlu sementara Suriah ke Arab Saudi. Dari pertemuan itu, Damaskus berharap Riyadh mau berinvestasi di negaranya yang telah hancur akibat perang selama lebih dari 1 dekade. Saksikan perkembangan di Suriah hanya di kanal YouTube Kompas.com.